Yang Ibu. Ya. Nanda, selamat siang Ibu Bapak semuanya. Ya, untuk pertemuan siang hari ini saya pandu dulu dalam bahasa. Walaupun demikian nanti kompetisi in English, ya. Mahasiswa kemudian nanti semua formulir-formulir itu semua in English. Ya, buyer nanti tektokan sama sellernya in English please, ya, not in bahasa, oke? Di antara Bapak Ibu siapa yang menjadi buyer? Apakah ada buyer di sini? Saya, Bu. Saya siapa? Kalista, Bu. Oh, Kalista, oke. Depni? Depni Iya, Bu. ada nggak? Jadi buyer Ada. juga Depni? Betul. Depninya udah masuk? Sudah, Bu. Iya, saya. Oh iya, oke. Oh iya, Depni. Terdengar suaranya seperti suara Kalista. Bapak Ibu yang lain, apakah ada buyer juga? Nggak ada. Jadi nanti setelah pertemuan yang pertama, buyer-buyer mohon tetap stay di room ini. Bapak Ibu yang lain boleh meninggalkan ruangan setelah technical meeting atau training untuk buyer and judges-nya selesai, ya. Karena nanti ada tambahan training untuk buyer. Ya. Ya, pertama tentunya terima kasih untuk kesediaan Bapak Ibu semuanya untuk bergabung di dalam Third Parahyangan Sales Competitions yang akan diselenggarakan next week, ya, tanggal 1 sampai tanggal 2. Oke. Nah, Third Parahyangan Sales Competitions ini adalah satu kompetisi yang memang secara khusus kita tujukan untuk mahasiswa perguruan tinggi. Mungkin ke depan kita juga akan undang teman-teman dari level magister. Ya, sebenarnya di universitas di Eropa itu mereka tidak membatasi. Jadi kalau nanti kita juga mungkin ada kesempatan, kita juga bisa open. Tapi untuk saat ini hanya mahasiswa program sarjana dan program D3 saja yang kami undang, ya, untuk saat ini. Awalnya Parahyangan Sales Competition ini hanya dikhususkan untuk student dari Unpar. Tapi mulai kompetisi yang ketiga ini kami mulai open, kita mulai undang juga mahasiswa-mahasiswa dari universitas lain yang kita undang. Jadi belum dibuka secara umum. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi B2B sales dari para mahasiswa sehingga nanti begitu mereka lulus, mereka sudah punya tambahan kompetensi. Dan kompetensi ini benar-benar, ya, Daphne? Oke, boleh di dulu. Ya. Jadi setelah mahasiswa ini mengikuti kompetisi diharapkan skillful, ya, bukan hanya knowledge-nya saja, tapi juga keterampilannya. Keterampilan dalam B2B sales, ya, diharapkan dari kegiatan lomba ini bisa ditingkatkan. Kenapa? Karena ini mahasiswa diberi kesempatan untuk praktek, ya, simulasi. Dan untuk PSC sendiri ini adalah satu ajang untuk mempersiapkan mahasiswa mengikuti kompetisi di level yang lebih tinggi. Dalam waktu dekat di bulan September ini sudah akan ada SISAC, Southeast Asian Sales Competition, artinya kompetisi B2B sales untuk lingkungan negara di Asia Tenggara.
biasanya kami juga akan mengundang mahasiswa dari partner uni di Europe, seperti dari Edinburgh, dari Austria ya, Vienna, Wiener Neustadt, kemudian dari Turku University sama Haga Helia ya, itu biasanya kami akan undang juga. Nah, jadi kesempatan Bapak Ibu nanti akan kami undang lagi untuk bisa mengirimkan studentnya mengikuti kompetisi di level Asia. Selain level Asia juga kami punya ISEC ya, Indonesian Sales Competitions. Nah, yang ISEC ini rencananya akhir tahun. Itu hostnya untuk yang tahun ini akan digawangi oleh Universitas 11 Maret Solo, ya. Dan belum putus apakah akan full online ataukah offsite, ya. Nanti dikabarin lagi. Kemudian ada TSC. TSC itu adalah Turku Sales Competition. Dan yang terakhir European Sales Competition. Nah, bulan lalu saya dan teman-teman dari partner uni baru saja punya kesempatan study visit ya ke Nijmegen. Di sana diselenggarakan European Sales Competition ya. Mereka sudah melakukan kompetisi di tempat. Sejak COVID 2 tahun yang lalu kita semua online dan mulai tahun ini diselenggarakan kompetisi di kampus ya, di kampus Nijmegen, di kampus Han University ya kemarin. Nah, apa sih yang akan terjadi di dalam PSC ya atau Parahyangan Sales Competition? Jadi setiap student akan melakukan simulasi role playing menjadi seller atau kita sebut juga dengan kompetitor, kemudian bertemu dengan buyer dalam sebuah sales meeting yang sudah di-setting, sudah dibuat senarionya. Dan hari ini mahasiswa akan menerima kasus yang akan dijadikan materi untuk kompetisi. Ya, nanti Bapak Ibu juri akan juga diberikan kasus yang nanti diterima oleh seller. Ya. Nah, kemudian berapa lama proses untuk sales meeting-nya? Itu untuk yang pertemuan pertama, kami menyebutnya itu need identification, itu 15 menit. Sementara untuk semifinal atau product presentation dan negotiation itu akan dilakukan selama 20 menit masing-masing. Nah, Bapak Ibu juri itu akan bertugas untuk satu ruangan selama seller itu berinteraksi di dalam sebuah sales meeting. Jadi kalau satu room ada 6, maka Bapak Ibu harus ya nggak boleh cuman menjurikan 3 orang saja, nggak boleh. Nanti yang 3 orang lagi jadi tidak fair karena penilaiannya kurang. Ya. Jadi setiap kita juri harus menjuri untuk satu room full. Ya, jadi satu room itu misalnya kita dapatnya 6 students, berarti 6-6-nya harus kita nilai. Ya, nggak boleh cuma 2 atau 3 saja gitu, nggak boleh. Jadi harus standby ya selama 6 student melakukan sales meeting. Nah, setiap mahasiswa akan dinilai berdasarkan preset evaluation criteria ya, nanti akan disampaikan di sini juga kriterianya apa saja. Kemudian akan dipilih 2 terbaik dari setiap room untuk masuk ke tahap paling akhir. Nah, untuk kompetisi ini semua peserta akan mengikuti kompetisi sampai tahap kedua. Jadi tahap pertama need identification, kemudian akan pergi lagi ke tahap kedua product presentation. Itu semua akan masuk ke situ. Nah, nanti baru setelah product presentation akan dipilih 2 orang dari setiap room untuk nanti menjadi negosiator. Nah, siapa yang nanti jadi the best negosiator untuk 2 room. Ya, jadi setiap room akan dipilih 1 negosiator terbaik.
Nah, ini prosesnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ini satu contoh ya. Jadi layarnya hanya akan terlihat si seller sama buyer saja. Dan parahyangan sales competition ini kan online ya, virtual competition room. Kita akan pakai Zoom platform dan tahapannya seperti ini. Need identification, product presentation, sama negotiation. Ada 3 tahap. Need identification setiap kompetitor 15 menit. Kemudian product presentation setiap kompetitor 20 menit. Dan negotiation juga sama 20 menit. Ya, jadi ini rangkaiannya. Kemudian ini situasinya. Ya, kalau diperbesar gitu, ini sebelah kiri buyer, sebelah kanan ini adalah seller, ya. Dan juri itu tidak boleh open kamera selama proses sales meeting. Kalau sebelumnya, sebelum sellernya datang, kadang-kadang kita ngobrol dulu ya, dan nanti ada host yang memberikan panduan next sellernya siapa ya yang akan masuk, kemudian jangan lupa ini formulir untuk memberikan penilaian, linknya mana dan lain-lain ya. Itu nanti host di setiap room akan menyampaikan intro dulu ya, mengingatkan Bapak Ibu juri cara menilainya seperti apa, link formnya yang mana, kemudian nama seller yang akan segera masuk itu siapa namanya, supaya dipastikan jangan salah tulis nama. Kemudian ini rules-nya untuk student. Jadi student tepat waktu ya nggak masalah ya. Tapi kalau terlambat lebih dari 5 menit dia akan didiskualifikasi. Tapi kalau dia terlambat dan hosting false ya, ini karena ada kesalahan di tempat kami, maka akan diteruskan seperti biasa. Nah, kadang-kadang di tengah perjalanan meeting itu ada case misalnya koneksi. Maka student akan tetap diberi kesempatan selama jatah waktu 15 menit atau 20 menit tadi. Jadi nggak ada tambahan. Tapi kalau yang suffer connection-nya itu adalah buyer atau dari pihak panitia misalnya, maka kehilangan waktu itu akan dianggap sebagai time off sebentar, kemudian nanti akan dilanjutkan sehingga jatah waktu dari seller tetap ya, tidak diperhitungkan waktu yang hilang gara-gara bayarnya hilang koneksi misalnya ya. Itu ada saja kejadian-kejadian yang kita nggak bisa pastikan ya, tapi bisa diantisipasi. Nah, all presentation should begin and start at design time. Ya, jadi nanti seller itu sudah dibikin antrian ya, dipilih secara random siapa yang pertama, siapa yang kedua dan seterusnya, dan mereka akan dipersilahkan masuk ke room pada waktu gilirannya ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan oleh juri dan buyer? Nah, Bapak Ibu juri mohon hadir paling lambat 10 menit deh sebelumnya ya. Jangan pas waktunya baru datang. Kenapa? Supaya kami bisa antisipasi ya. Dan kalau Bapak Ibu tiba-tiba mendadak ada masalah, mudah-mudahan tidak ya, kita berdoa semua sehat, lancar, jadi bisa menjalankan peran kita dengan baik. Nah, kenapa 10 menit sebelumnya? Karena nanti host di setiap room itu akan memberikan panduan-panduannya, mengingatkan kembali buyer, mohon dituliskan nama peran. Jadi untuk kasus peran yang pertama itu menjadi Bapak Sega atau Ibu Sega ya. Kalau ibu-ibu, Ibu Sega, kalau bapak-bapak, Bapak Sega.
Nah, tolong di rename menjadi Bapak Sega gitu. Kalau seller, mereka harus menuliskan namanya sendiri ya, supaya kita juga bisa ngecek di formulir penilaian kita namanya seller. Nah, kemudian nanti host akan menjadi timekeeper. Jury will not interrupt the performance of every competition. Do not give any feedback during the sales meeting and also in the form of evaluation. Ya, nggak ada feedback apa-apa. Hanya kasih nilai saja. Selama sales meeting juga tidak boleh kasih komentar. Diam aja. Dianggap invisible ya para juri. Jadi yang dianggap ada hanya bayarnya saja. Sehingga juri should turn the microphone and camera off. No feedback. Ya, scoring is done immediately after the performance end. Jadi jangan ditunda pemberian nilainya. Ya, pemberian nilainya langsung saja. Ya. Kemudian buyer akan menggunakan adopted name. Jadi tadi ya untuk pertemuan pertama jadi Bapak Sega, pertemuan kedua nanti jadi Ibu Dona Sarah, ya, pertemuan ketiga jadi Bapak atau Ibu Kresna. Kemudian buyer tentunya harus siap, ya, kameranya bagus, mikrofonnya bagus, karena nanti akan banyak bicara supaya sellernya juga bisa mendengar dengan jelas. Nah, ada pertanyaan dulu untuk peran-peran ini dari Bapak Ibu. Kalau tidak ada, Ya cukup, saya Bu. lanjut. Ya, silakan. Sudah cukup, sudah paham. Sudah ya? Bu, maaf Bu. Halo Bu. Ya. Saya dari Purwanto Bu. Ah ya, silakan Pak. Begini Bu, ini kan nanti juri itu kan sebenarnya maaf kita hanya standby saja Bu. Nanti yang ngatur misalnya keluar masuknya, yang panggil segala macam bukan kita kan, hostnya itu Bukan. kan ya. Jadi kita pokoknya kita intinya kita ready saja kan untuk memberikan judgement penilaian gitu ya Bu ya. Yes. Ya. Jadi Bapak Ibu duduk manis, perhatikan, fokus, si sellernya ngomong apa, bertanya apa, body language-nya, penampilannya, ya profesional atau enggak, dan lain-lain. Nanti ada kriteria penilaiannya tuh. Ya. Oke, Bu. Nah, setiap competition situation, ya, jadi setiap seller gitu akan dinilai oleh juri dan buyer. Ada kriterianya dan nanti Bapak Ibu akan diberikan link untuk Google Form-nya. Bapak Kian Leong, silakan. Ada pertanyaan? Terima kasih, Bu. Ya. Iya, saya mau bertanya. Tempo hari saya mengisi semacam jadwal gitu, kalau nggak salah ada pagi, ada siang. Kemudian melihat paparan dari Ibu tadi bahwa setiap seller itu kelihatannya hampir 1 jam dan di dalam satu set. Ya. Halo, Pak Kian, kelihatannya nge-freeze ya. Halo, yang lain bisa dengar suara saya? Bisa Bu, tapi Itu saya Bisa, suara Bu Bano kedengaran, suara Pacang sempat hilang. Pak Kian Leong, kelihatannya koneksinya kurang baik. Oke. Boleh diulang, Saya Pak? boleh siap. Kelihatannya dalam satu session kompetisi itu ada 6 peserta, satu orang mungkin sekitar 1 jam, jadi 6 jam. Saya lupa waktu itu mengisi jadwal. Apakah bisa dijelaskan mengenai jadwalnya, Ibu? Misalnya hari Sabtu jam berapa sampai jam berapa gitu untuk satu sessionnya itu. Makasih. Pak Kian Leong menjadi juri ya? Bayar, Bu. Oh, jadi bayar. Oke. Ya. Nanti akan sampai di rundown ya. Tapi untuk penjelasan sampai dengan saat yang sekarang ini sudah jelas.
Jelas Bu Bano. Jelas. Jelas. Ya. Oke. Nah, ini jadi setiap peserta ini nanti akan dinilai dan juri nanti akan diberikan Google Form ya untuk online evaluation, dan diharapkan juri-juri sama buyer langsung memberi nilai saat itu. Tidak menunggu semua peserta kemudian baru kita nilai. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu lupa tadi buyer yang tadi ngomongnya apa ya. Jadi langsung fokus aspek penilaiannya itu langsung kita kasih nilai, mau diklik-klik dulu sebentar, nanti setelah dia performance-nya beres, itu kita ada waktu 5 menit untuk mengisi lagi, memastikan penilaian kita ini sudah firm atau masih perlu dirubah. Ya. Nah, kemudian ini untuk kesediaan Bapak Ibu ya, nanti ada consent form yang perlu ditandatangan. Mungkin Budian sudah kirimkan juga. Semua kompetitor, judges and buyers give the permission to sales competition organizer to make recording ya. Jadi seperti yang hari ini kita akan record atau nanti kita foto gitu. Dan kita semua mengerti bahwa collected digital material obtained from the sales situation can be used for education or marketing related purposes. These recordings may be used without prior notice. Dan business partner may also use the recording from the performances for education related purposes as agree separately with competitions director. Ya, jadi ini kesediaan Bapak Ibu yang nanti minta ditandatangani. Nah, kasusnya ini nanti akan 2 macam. Satu kasus yang untuk seller, nanti Bapak Ibu akan terima semua juga. Dan khusus untuk buyer, nanti di kasus yang sama, tapi nanti di halaman berikutnya ada tambahan panduan pertanyaan atau situasi yang nanti harus diperankan di dalam kompetisinya. Ya. Makanya kenapa nanti untuk buyer mohon tetap stay di ruangan ini. Untuk juri-juri nanti setelah selesai acara ini boleh keluar ruangan duluan ya, Ibu Bapak yang tidak bertugas sebagai buyer. Ya, jadi nanti ada tambahan informasi khusus untuk buyer. Oh ya, sebelumnya ada daftar hadir ya yang perlu diisi, silakan diklik saja. Nah, menjawab tadi pertanyaannya Pak Kian Leong, ini jadwalnya Pak. Jadi tanggal 1 ini akan dimulai siang hari, ada opening speech, kemudian mulai kompetisinya jam 2. Nah, jam 1.45 diharapkan Bapak Ibu juri dan buyer sudah standby, dan nanti host akan memberikan briefing singkat. Ya. Bisa naik. Ya. Halo. Oke. Ya. Nah, kemudian nanti setelah kompetisinya lihat di sini ya, ini 1 jam ini 2 jam ya, 120 menit ini diperkirakan untuk 6 kompetitor Pak. Jadi bukan 1 kompetitor 1 jam, enggak. Tadi di slide yang sebelumnya untuk need identification, jadi tahap yang pertama nih hari Jumat depan, itu mereka hanya diberi waktu setiap peserta 15 menit saja. Jadi kalau ada 6 berarti kan 90 menit. Ditambah 5 kali 5 menit untuk jeda kita merekap penilaian ya untuk setiap peserta. Sehingga waktunya menjadi 2 jam untuk 6 peserta. Dan untuk 6 peserta ini Bapak Ibu jangan keluar dari ruangan karena Bapak Ibu akan 1 peserta kita lihat 15 menit langsung kasih nilai, upload. Nanti panggil lagi sesudah jeda 5 menit, peserta berikutnya 15 menit performance. Kemudian dikasih jeda 5 menit, kita finishing untuk penilaiannya, upload lagi.
Begitu Bapak Ibu ya. Nah, nanti sebelum pengumuman nanti ada ngobrol-ngobrol, Bapak Ibu bisa sharing, nanti dipandu oleh Bapak Fernando Mulia. Dan pengumuman akan diberikan sore hari. Yang pertama adalah pengumuman best video, karena setiap student akan diminta untuk membuat video, dan itu juga ada penilaian tersendiri. Kemudian diumumkan product presentation case. Ya, jadi kasus yang kedua itu akan dibagikan sore hari. Ya. Karena semua peserta nanti akan masuk ke tahap kedua. Ya. Tahap keduanya hari Sabtu. Jadi setelah sore hari mahasiswa akan sibuk. Kenapa? Karena besoknya mereka harus membuat presentasi untuk menampilkan apa sih yang mau ditawarkan, ya, dari kasus yang pertama. Kemudian dia dapat janji ketemu lagi, dan di kasus yang kedua nanti ada cerita tambahan. Ya, mereka harus menyiapkan apa, kemudian nanti mulai lagi tuh. Tapi waktunya untuk yang hari Sabtu untuk fase kedua yaitu product presentation round, setiap peserta bukan lagi 15 menit tapi 20 menit. Karena mereka kan harus menjelaskan produk-produk yang mereka mau tawarkan sebagai solusi, ya. Dan ini diperkirakan waktunya 145 menit. Nah, baru setiap juri ataupun buyer, kalaupun mau misalnya buyer kepingin toilet, ya keluar aja dulu sebentar sesudah satu kompetitor atau sesi kompetitornya beres, kan ada jeda tuh 5 menit, silahkan buyer mungkin mau ke toilet dulu atau ngambil minum gitu. Kemudian setelah sesi kedua itu beres, akan ada proses perhitungan nilai untuk mengumumkan 2 terbaik dari setiap ruang untuk mengikuti proses negosiasi. Ya. Jadi akan dipilih 8 negosiator. Nah, ruangannya mungkin ada 2 ya, bisa dipastikan dari sekarang ada 2 ruang untuk negosiasi, dan setiap room kami perkirakan itu ada 4 orang, ya. Dan masing-masing akan diberikan 20 menit, ya. Jadi sama untuk tahap kedua maupun tahap akhir, ya, negotiation itu 20 menit juga. Jadi yang tadi Pak Yong tanya, itu jadwalnya seperti ini, Pak. Bapak bertugas buyer, apakah di yang sesi product presentation ataukah yang di final. Nah, itu harus full tuh. Jadi misalnya kalau yang di product presentation, maka buyer, juri harus full tuh. 20 kali 6 kompetitor harus hadir terus. Ya. Begitu juga dengan yang final round, itu 20 kali 4 orang, plus break 5 menit, ya 95 menit kita harus hadir terus. Nah, kemudian nanti akan ada evaluasi sama pengumuman sisa oleh saya, dan terakhir pengumuman nih, ya nanti akan dipandu oleh Ibu Dian. Winnernya kita akan pilih. Kalau yang best video kan sudah diumumin ya di sore hari Jumat. Kemudian di hari kedua the best negosiator per room. Jadi di sesi final ini ada 2 room, dan setiap room akan dipilih 1 negosiator terbaik, 1 negosiator terbaik, sehingga kita punya 2 winner, ya. Dan pemenang yang the best of the best itu hanya 1, ya, yang paling unggul dari semua kriteria, dari video, dari product presentation, dari negotiation, ya. Nah, itu adalah the best of the best. Nah, ini room arrangement-nya kira-kira begini. Jadi ada 8 rooms, ya. Ini kalau dikali 6, 48. Terakhir itu saya dapat informasi 30 kurang. Berarti kalau satu ruangan 6 ada 5 room, ya.
Ada 5 room, kemudian dari 5 room ini nanti akan diambil 5 room akan pindah lagi ya ke product presentation sama lagi. Nanti akan diambil lagi. Nah, nanti baru finalnya. Ya, 2 room, each room consists of 4 competitors. Tapi nanti tergantung ya, apakah jadi 5 room ataukah 4 room. Ini bisa fleksibel. Nah, barangkali Bapak Ibu bertanya, ini khusus untuk buyer. Jadi buyer itu untuk setiap peserta cukup 1 penilaian saja. Kalau saya diminta memutuskan saat ini, apakah saya akan langsung merekomendasikan untuk membeli atau tidak? Ya, jadi kalau would definitely ini 5. Tapi kalau would not, tegas itu ya, itu 1. Dan untuk buyer, mohon konsisten judes, konsisten friendly. Nah, konsisten. Jadi jangan di yang awal judes, yang berikutnya friendly. Nah, itu nggak konsisten. Jadi yang konsisten. Ya. Kalau judges, objektif. Disarankan nanti untuk judges, nah ini formulirnya, ya. Choose room-nya, kemudian klik next, ya. Jadi room-nya room apa gitu nanti Bapak Ibu akan dapat ya di lembar tugasnya untuk yang sesi need identification room berapa gitu. Nah, kemudian nama judges sama nama kompetitor. Nama kompetitornya nanti diingatkan lagi oleh host ya. Yang kompetitor yang sekarang akan masuk namanya adalah Nina misalnya gitu. Kemudian room-nya pastikan ya. Dan namanya di sini sama kompetitor. Kemudian ini ya salah satu formnya. Ini selalu disampaikan di dalam setiap training. Untuk kompetitor pertama, jangan kasih yang paling tinggi. Ya. Kenapa? Karena nanti kalau kompetitor berikutnya datang dan dia lebih baik, nggak ada nilai 6. Jadi, kalaupun bagus, udah 4 saja. Artinya nanti kalau yang lainnya jelek semua, ya berarti yang berikutnya itu mungkin 3, mungkin 1, mungkin 2. Begitu. Nggak masalah. Kenapa? Karena perbandingan nilai itu hanya untuk di dalam satu ruangan. Nilai student tidak akan di-compare antara room A dengan room B. Jadi nanti nilainya akan di-ranking untuk setiap room. Ya. Nah, ini aspek-aspek yang dinilai. Saya kembali lagi, ini contoh formnya saja. Jangan lupa untuk disubmit ya. Ini untuk need identification round, ada 10 aspek. Ini untuk semifinal atau product presentation, dan yang terakhir negotiation. Ya, jadi ada greeting-nya, say hello, tanya kabar, basa-basi, mungkin tanya namanya benar enggak, dan seterusnya. Cara bertanya-nya sopan enggak. Terus visual aid, kamera positioning, professional background. Nah, mahasiswa yang sudah memikirkan profesionalisme di dalam sales meeting, dia udah nyiapin background slide-nya itu dengan disesuaikan. Dia sebagai seller dari untuk kasus yang ini adalah Artmi, ya, perusahaan jasa pembuat merchandise yang bisa customize, ya, jadi bisa ditempelin logo perusahaan dan seterusnya. Nah, kalau dia kreatif, mungkin dia siapin virtual background-nya itu dengan logo Arkami, kemudian ada contoh-contoh produk barangkali atau apa gitu ya. Kemudian appearance-nya juga dia pakai baju formal, ya. Kemudian
rambutnya rapi, ya, disisir rapi gitu ya, bukan acak-acakan. Ya ininya lah, stylenya, looknya, ya, itu bagus. Nah ini kita bisa kasih nilai di yang nonverbal, ya. Terus bagaimana dia empathetic listening-nya? Apakah dia mau mendengarkan kemudian memberikan tanggapan yang juga menunjukkan empatinya? Atau begitu dijawab dia sibuk lagi nanya apa ya berikutnya? Dijawab sibuk lagi nanya apanya. Jadi dia nggak sibuk mendengarkan tapi sibuk cari lagi pertanyaan yang lain. Itu kadang-kadang mahasiswa nggak siap di situ. Uncovering needs and problem of the buyer. Jadi bisa nggak dia menggali? Karena di tahap awal kan need identification. Sebetulnya di tahap kedua need identification juga masih ada. Karena nanti di tahap kedua akan ketemu dengan manajer marketing dan di situ harus dipertajam kebutuhannya. Jadi spin question ya itu akan ditanya lagi di sini ya. Kemudian product knowledge-nya, bagaimana dia mempresentasikan atau menyampaikan keunggulan manfaat dari produk atau jasa dari perusahaan dia. Kemudian bagaimana dia mengatasi atau mengelola penolakan, ya, handling objection-nya itu gimana. Dan yang paling bawah ini, dapat nggak dia janji temu untuk meeting berikutnya. Kalau yang negosiasi, ya dapat closing atau enggak, deal atau enggak gitu ya. Nah itu sedikit perbedaan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, ketika nanti sudah selesai menilai, jangan lupa ya submit. Karena kalau nggak submit nanti Bapak Ibu hasil penilaiannya belum masuk berarti ya. Nanti tidak terekam. Submit, kemudian kalau sudah submit nanti Google Form-nya akan tertutup, ada tulisan submit another response gitu ya. Biasanya akan seperti itu. Nah, ini rules dan consent form nanti akan dibagikan juga kepada Bapak Ibu ya. Kemudian ini sudah bergabung di dalam WhatsApp group. Nah, ini Bapak Ibu kalau ingin memberikan modul ya untuk student ataupun untuk Bapak Ibu sendiri silakan bisa diakses. Oke, begitu Bapak Ibu, ada pertanyaan? Ya, Bu Dian, Bu Bano. Ya. Thank you. Saya mau bertanya. Jadi dari penjelasan Ibu tadi, suara saya cukup jelas nggak? Halo, tes. Jelas, Bu. Oh, oke. Jelas, Bu. Oke, thank you. Ya, dari penjelasan Ibu tadi, saya bisa simpulkan, jadi ini mahasiswanya seolah-olah sebagai sales ya. Sorry, Ibu masih mute. Ya, benar Bu. Mahasiswa itu sebagai seller, dan nanti beberapa dari Bapak Ibu berperan sebagai buyer, pembelinya. Oh, oke. Tapi buyer bukan judge ya, beda ya? Buyer hanya menilai satu aspek saja tadi. Oh, okay. Saya confidence atau enggak sih untuk langsung beli, langsung pesen gitu. Itu hanya satu saja untuk buyer. Kalau juri yang tadi itu banyak, ada 10 penilaian. Oke. Ya, oke, jelas Bu. Thank you. Jelas ya Bu ya. Oke, makasih. Ada lagi yang lain? Ya, Ibu Bano izin bertanya lagi. Boleh. Jadi waktu itu kalau saya tidak mengisi 3 session sebagai buyer, jadi buyer boleh hanya misalnya session ketiga saja Sabtu sore gitu ya. Ya. Nggak apa-apa. Jadi nggak harus session 1 dia buyer, session kedua dia buyer, session ketiga nggak ya? Enggak. Tapi kalau memang waktunya bersedia, dengan senang hati kami punya buyer cukup banyak ya. Nah, saya mesti tanya Ibu Dian ya, untuk penugasan Bapak Ibu ada di ruang berapa, jam berapa,
Apakah di semua sesi itu Bapak Ibu bertugas ataukah hanya di sesi tertentu? Itu nanti diberi kabar belakangan, ya. Oke. Masih Bu, kalau tadi dikatakan bahwa apa ya, ada pakaian, ada professional background dan seterusnya, itu untuk seller. Kalau untuk buyer bagaimana Bu? Kalau buyer itu nanti nama Bapak diganti menjadi misalnya Sega gitu ya. Itu di kasus yang pertama. Di kasus yang kedua menjadi Dona. Bapak Dona. Boleh kan ya Bapak Dona ya. Kemudian di kasus yang ketiga itu Kresna. Itu ganti, kemudian selebihnya ya sudah pakai baju kemeja saja. Begitu Pak. Tidak usah pakai background khusus ya Bu? Enggak usah. Kalau mau ya boleh saja pakai background Hotel Ramadan Cita, misalnya ada Phoebe, Bapak pernah pergi ke Bali, pasang saja backgroundnya gitu boleh, terserah. Tapi bukan merupakan keharusan ya. Nah, daftar hadirnya apakah Bapak Ibu sudah mengisi? Sudah, Bu. Ya. Sebentar saya akan nah nanti kasusnya akan dibagikan di WA group ya. Kasus untuk yang kualifikasi atau need identification ya. Nanti kasus kedua akan dibagikan di tanggal 1 ya sampai kasus yang terakhir. Oke, kalau tidak Ibu, ada satu lagi Ibu, mohon maaf. boleh, nggak Mohon apa-apa. maaf saya kurang menangkap. Jadi nanti seller atau siswa yang menang itu apakah dia yang nilainya terbaik dari session pertama, kedua, plus ketiga, atau dia bisa menang di sesi ke-1 tapi tidak di sesi kedua menang lagi, atau gimana Bu yang akhirnya gitu? Yang pertama the best video. Jadi itu hanya dari video yang mereka kirimkan ya. Hari ini mereka diminta untuk bikin video dikumpulkan tanggal 29 paling lambat. Nanti the best video akan diumumkan hari tanggal 1 ya. Nah, kemudian di yang pertama need identification dikasih nilai, kita akan meranking dan setiap ranking nanti ada nilainya. Kemudian di tahap kedua, toh tahap pertama kan mereka semua akan pergi ke tahap kedua. Ya, jadi tidak ada siapa bagus, siapa jelek, semua pergi ke tahap kedua untuk product presentation. Kalau kompetisi yang lain, sistemnya gugur. Identification-nya jelek, hanya 2 yang terbaik, dia nggak bisa masuk ke tahap product presentation. Tapi untuk kompetisi ini, saya pertimbangkan experience dari student harus lebih banyak. Kalau hanya ikut satu sesi, dia minim sekali pengalamannya. Tapi begitu dia udah sekali need identification meeting, dia bisa mengukur ya, aduh tadi saya gugup, aduh tadi saya kurang ngomong ini, lupa bertanya, benar nggak ya Pak Sega atau Ibu Sega main tancap saja gitu ya. Nah dia bisa evaluasi kan. Nah nanti dikasih kesempatan tuh untuk product presentation. Jadi dia belajarnya lebih banyak. Nah di product presentation nanti akan dipilih hanya khusus untuk product presentation yang ranking 2 terbaik itu akan pindah ke final. Jadi tidak dipertimbangkan di tahap need identification yang bagus atau jelek. Hanya di ronde keduanya. Nah, nanti di final itu akan di ranking dari setiap ruangan satu yang terbaik saja. Itu artinya dia best negotiator. Nah, baru nanti yang keseluruhan the best of the best itu dari video, tahap need identification, tahap product presentation,
dan tahap negosiasi baru dijumlah-jumlah semua. Nah, yang ranking 1 itu hanya satu, the only one, the best of the best. Begitu Pak Kian Liang. Bu, ingin Bu konfirmasi. Makasih. Ya, makasih. Silakan Pak Purwanto. Bu, tugas untuk yang Juri. juri tadi itu kan kita misalnya pertama nih orang pertama, kemudian selesai kita nilai, kita sebatas nilai saja kan Bu, yang menentukan ranking berapa, maju berikutnya itu bukan kita kan, ada tim lagi kan ya Bu, atau Iya, kita karena terlibat di itu. Bapak kan tidak tahu nilai teman yang lain. Ya. Jadi Bapak Artinya kita hanya menilai di saat itu, kemudian yang menentukan ranking, kemudian ke fase berikutnya segala macam ada tim lain ya Bu ya, bukan kita kan. panitia. Ya. Oke Bu, jelas. Ya. Jadi juri sebenarnya sangat santai. Kenapa? Karena hanya nonton, kasih nilai, penting. Ya. Tapi kalau bayar lebih sibuk. Kalau ditanya ini, aku jawab apa ya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, habis ini ada pelatihan khusus untuk bayar. Ya. Ayo, untuk juri dulu nih, kita beresin. Selain Pak Kian Leong, siapa lagi yang jadi juri selain tadi Kalista dan Depni? Purwanto Bu. Saya, Bu. Pak Purwanto. Oh, saya juri juga, Bu. Saya. Ibu Jen juri saja. Saya juri saja. Juga Bu. Saya Yang jadi buyer, yang jadi buyer. Buyer raise hand. Buyer raise hand. Ibu Atik jadi buyer? Ya. Ini. Juri aja, Bu. Oh, juri aja ya. Oke. Buyer kayaknya ada Pak Jos, Bu Kalista, Pak Tebu Davin, Bu Nanda ya. 4. 5 dengan Pak Kian Leong. Ya, Ya, oke. lupa. Ya. Oke, mungkin untuk juri-juri sudah cukup. Selamat bertugas, ya. Ya, yang penting form-formnya akan dikirim nanti saat hari H atau bisa dikirim nanti bila kita pelajari juga gimana Bu? Untuk form-form, kan nanti banyak form kan? Nanti hari H. Hari H ya, oke. Ya, karena kalau sebelumnya dikirim nanti juri-juri panik, mana ya linknya gitu. Jadi nanti di dalam room akan disampaikan lagi. Tapi selain itu juga mungkin panitia akan kirim lewat email ya. Tapi yang pasti tenang saja ya. Bapak Ibu hadir saja 15 menit sebelumnya supaya nanti ada briefing. Nanti link penilaian, formulir penilaian akan disampaikan di sana. Tenang aja, tenang. Siap. Ya. Oke. Yang penting signalnya bagus ya Bu Bano. Yes. Benar Ibu Mei. Betul sekali, sinyalnya bagus sehingga bisa dengerin dengan baik ya. Oke, kalau begitu terima kasih Bapak Ibu juri, boleh meninggalkan meeting ini. Sampai jumpa di tanggal 1 ya. Ya, siap. Dan Iya. untuk Oke, terima kasih. Oke, baik.